pagi ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Semuanya dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk setiap pertolongan Tuhan bagi kami. Pagi ini kami mau belajar, kami memohon pertolongan Tuhan agar kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, pagi ini kita akan masuk di pelajaran yang ke-12 ya, dengan tema hidup tertib. Anak-anak bisa membaca dalam Daniel 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, terus Markus 1 ayat 35 sampai 39. Anak-anak, pernahkah anak-anak mendengar kata peraturan? Nah, apa arti peraturan? Dan mengapa harus ada peraturan? Peraturan adalah pedoman agar manusia dapat hidup tertib dan teratur. Jika tidak ada peraturan, manusia bisa bertindak sembarangan, tanpa kendali dan sulit diatur. Hidup tertib artinya hidup sesuai aturan yang berlaku. Hidup tertib adalah salah satu hidup disiplin. Kemarin kita sudah membahas bagaimana hidup disiplin. Jadi anak-anak, ketika kita menaati peraturan yang ada yang berlaku, berarti kita hidup disiplin. Kita dapat belajar hidup tertib dari Bapak Nuh. Nanti anak-anak bisa melihat di dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Dikatakan dari semua orang yang ada di bumi pada waktu itu, hanya Bapak Nuh yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Bapak Nuh menaati semua perintah Tuhan, bahkan ketika Tuhan menyuruh Bapak Nuh membuat bahtera, Bapak Nuh tetap melakukannya. Padahal pada waktu itu belum ada hujan apalagi banjir, tetapi Bapak Nuh tetap taat akan perintah Tuhan. Nah, kita juga harus demikian anak-anak. Kita belajar hidup tertib dan dengan menaati peraturan-peraturan yang ada, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat yang ada. Nah, anak-anak, sekarang kita mau melihat peraturan yang ada di rumah. Contohnya, yang pertama, bangun pagi setiap hari. Yang kedua, setelah bangun tidur, berdoa, membaca Alkitab dan merenungkannya kurang lebih dari 10 menit. Ketiga, merapikan tempat tidur. Yang keempat, belajar dan mengerjakan PR. Yang kelima, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang keenam, hari Minggu ke sekolah minggu. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh peraturan-peraturan yang ada di rumah. Jikalau ada peraturan, anak-anak tetap taat untuk melakukannya. Anak-anak, sekarang kita melihat peraturan yang ada di sekolah. Contohnya, pertama, datang sekolah tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera. Yang keempat, mengikuti semua jam pelajaran dan tekun belajar. Yang kelima, memakai seragam yang sudah ditentukan. Yang keenam, sebelum masuk kelas, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Dan masih banyak lagi anak-anak, ini merupakan peraturan yang ada di sekolah. Jadi kalau kita melakukan atau mentaati setiap peraturan yang ada di sekolah, berarti kita bisa hidup disiplin. Nah, anak-anak, kita mau lihat hidup tertib di lingkungan masyarakat. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, memakai helm standar ketika naik motor. Ketiga, tidak menyeberang sembarangan jalan umum. Yang keempat, kendaraan berhenti jika ada lampu merah. Yang kelima, tidak boleh membuat keributan dan lain-lain. Anak-anak, ini merupakan contoh hidup tertib di lingkungan masyarakat yang ada. Hidup tertib berarti hidup taat pada peraturan, baik peraturan yang ada di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Hidup tertib adalah salah satu contoh sikap hidup disiplin yang termasuk dalam karakter bangsa Indonesia.
kita harus belajar hidup tertib karena Tuhan menginginkan kita demikian. Anak-anak, tadi kita sudah belajar bagaimana hidup tertib di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat yang ada. Jadi ketika kita melakukan hidup tertib atau disiplin, itu merupakan suatu karakter bangsa Indonesia dan juga sesuatu hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Anak-anak, sampai di sini saja materi kita, tetapi Miss mau kasih tugas untuk anak-anak kerjakan. Nah, di sini ada tugasnya. Miss memberikan contoh di bagian yang pertama itu berdoa sebelum tidur. Nah, jika anak-anak pernah lakukan, silakan memberikan silang, tapi kalau tidak lakukan, silakan anak-anak membiarkan saja. Nah, cara memperbaikinya silakan meminta orang tua untuk selalu mengingatkan. Jadi anak-anak silakan mengerjakannya dari poin yang kedua sampai poin yang ke-10. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kita sudah selesai belajar ya untuk hari ini. Bagaimana? Masih semangat? Semangat ya belajarnya. Nah, kita akan berdoa untuk mengucap syukur ya, semuanya dalam sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami sudah selesai belajar bersama-sama. Tuhan menolong kami semua, berikan kami kemampuan untuk mengingat semua yang kami sudah pelajari hari ini. Berkati Papa Mama yang selalu setia membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.